Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, para wanita pelaku UMKM Indonesia di mana saja berada. Perkenalkan, saya Utari Riambarwati. Saya kebetulan Sekretaris Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kota Waringin Timur yang diantaranya memiliki usaha Anjungan Sampit Rumah Sejarah Peradaban Kota Waringin Timur. Rumah sejarah ini semacam museum yang isinya melalui benda-benda yang dipamerkan menceritakan sejarah peradaban masyarakat pada zamannya, bagaimana mencari solusi atas permasalahan hidup yang dilaluinya melalui barang-barang yang diciptakan melalui karya-karya manusia. Di sini ada semacam piring melawen, piring kuno Cina antik yang begitu berharga bagi masyarakat Dayak. Ada juga ranjang kolonial yang digunakan sejak zaman Belanda. Dan ada ranjang kero, perubahan menuju suasana rumah yang memerlukan besi yang lebih ringan. Kemudian di belakang saya ada juga barang-barang yang menggambarkan peradaban terkait dengan pergaulan dengan bangsa asing, di mana tempo dulu nenek moyang di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah sudah melakukan transaksi dagang maupun pernikahan, sehingga barang-barang berharga dari luar negeri ada di sini tergambar dari kisah peradaban masyarakat tempo dulu. Kemudian ada juga mata uang yang pernah digunakan untuk berbelanja, baik uang dari Republik Indonesia maupun uang-uang yang pernah digunakan pada zaman penjajahan, yang menggambarkan betapa tua Kabupaten Kota Waringin Timur dengan ibu kotanya Sampit. Nah, ini adalah barang-barang berupa kuningan dan tembaga yang tergambar di sini merupakan barang mewah yang pernah dimiliki nenek moyang, yang sangat menarik untuk disaksikan baik generasi muda maupun para tetua yang ingin bernostalgia. Barang-barang yang ini juga menggambarkan pergaulan dari bangsa-bangsa asing, dari Cekoslovakia, dari Jerman, dari Cina, dan juga barang-barang perak, bahkan barang-barang kuningan yang mahal nilainya tempo dulu, termasuk mesin ketik pertama yang digunakan. Dan semuanya akan menjadi menarik, terlebih sebuah meja giok yang di dalamnya terdapat gambar Dewi Kwan Im dengan 4 ekor naga. Kaum perempuan Indonesia, khususnya pelaku usaha, ini adalah benda-benda tempo dulu yang menggambarkan perabotan rumah tangga yang dibuat dengan tangan manusia. Ini misalnya adalah gadur yang biasa digunakan untuk membuat kue, dan yang kecil tajau sirih supaya daun sirih tetap segar. Nah, ini adalah pedaringan atau tempat menyimpan beras. Kemudian yang ini tajau atau balanga untuk tempat air minum. Nah, ini adalah tajau atau balanga yang untuk membuat ikan wadi, ikan khas Kota Waringin Timur dengan cara fermentasi, maupun juga untuk membuat minuman dengan cara fermentasi yang lebih dikenal dengan nama baram. Nah, inilah tajau-tajau atau gerabah yang banyak digunakan oleh masyarakat Kota Waringin Timur tempo dulu. Sementara yang ini adalah gambaran alat-alat rumah tangga, alat pertanian yang dulu digunakan oleh masyarakat seperti pemarut kelapa pertama, cetakan kue, kemudian paripatan, sahar, dan gantang. Ini gantang, alat ukur pertama sebelum adanya timbangan dari kayu ulin yang sudah berumur lebih dari 100 tahun atau lebih dari 1 abad. Yang ini adalah peralatan pertanian yang digunakan, baik itu kapak balayung untuk merobohkan pohon, kapak, kemudian gergaji dan macam-macam. Sementara ini berbagai jenis lampu yang digunakan sebelum adanya listrik. Saya juga akan mengajak Anda semua untuk melihat sisi menarik dari Anjungan Sampit yang ternyata bisa dijadikan alternatif usaha di kala pandemi COVID. Nah, ini adalah peralatan pertanian mulai dari lesung yang usianya lebih 1 abad, kemudian perabotan pertanian yang diperlukan. Ini alat penangkap ikan tradisional yang ramah lingkungan. Nah, kemudian ini adalah berbagai alat permainan anak-anak, dan ini bagian perabotan rumah tangga. Ini juga perabotan rumah tangga dari seng enamal yang dulu merupakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan rumah tangga. Jadi ini merupakan satu rangkaian nostalgia ketika ini hadir kembali di kehidupan mereka dan menjadi sisi menarik untuk mengunjungi Anjungan Sampit. Nah, para wirausaha
ada yang ingin saya bagi terkait dengan bagaimana kita berusaha di era pandemi COVID. Menurut saya, kita harus terus berinovasi dan sebagai perempuan, kita harus banyak relasi sehingga usaha kita tetap bisa jalan meski di tengah pandemi COVID. Sebagai contoh yang saya ambil adalah bagaimana berinovasi menjadikan Anjungan Sampit atau semacam museum ini menjadi senang dikunjungi orang dan tetap menghasilkan meski tidak harus dengan pengunjung yang banyak. Di antaranya adalah menyajikan paket bagi pengunjung. Pengunjung tidak perlu banyak, maksimal 10 orang dengan waktu setengah atau 1 jam. Tetapi paket kunjungan ini kita padukan dengan produk-produk UMKM dan yang saya pilih adalah kue-kue tradisional maupun minuman tradisional. Seperti misalnya minuman setrup dengan sesagon yang banyak disukai oleh pengunjung Anjungan Sampit, atau kue-kue tradisional lainnya seperti cincin, kue ketan, kemudian kue godoh, kemudian pisang goreng dan sejenisnya yang berlokal, ketan kuning, ketupat belamak, kekicak dan lain-lain. Sehingga ketika orang berkunjung tidak hanya memahami nilai-nilai sejarah, tidak hanya mendapat edukasi tentang sejarah, tidak hanya mendapat sentuhan rohani, terhibur ketika melihat barang-barang nostalgia yang pernah ada di leluhur keluarga mereka, tetapi juga bisa menikmati kue-kue tradisional yang memang alami, jauh dari pewarna, perasa, dan juga bahan pengawet. Nah, ini yang bisa dikemas sebagai sesuatu yang bisa dijual sedikit lebih mahal dari sekedar kunjungan orang ke museum. Dan ternyata ini bisa menjadi daya tarik luar biasa. Anda penasaran? Silakan berkunjung ke Anjungan Sampit dan semoga usaha kita, wirausaha Indonesia khususnya yang dikerjakan oleh kaum perempuan selalu mendapat tempat di hati pelanggannya dan mari tidak pernah berhenti untuk berinovasi.